Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Diari Mami Insa. Hari ini Mami mau buat video soal pengalaman pribadi Mami. Mami mau bercerita sedikit, tapi ini videonya berhubungan dengan mistis, horor. Jadi gini, Mami mau buat video tentang horor, kejadian mistis yang Mami alami selama hidup Mami. Cuma Mami nggak bercerita, Mami narasi gitu. Nanti ada gambar-gambar seram, terus Mami narasi. Maksudnya gambarnya itu Mami buat semirip mungkin seperti kejadian yang Mami alami. Jadi biar agak-agak gimana gitu. Soalnya kalau kita narasi, maksudnya kalau Mami cerita begini, kayak cerita kayak gini, Mami rasanya kayak kurang seru gitu, nggak ada gambar-gambar seremnya. Jadi saksikan terus cerita Mami. Mami ada tiga maksudnya 3 pengalaman yang akan Mami ceritakan, dan nanti mungkin di video-video berikutnya Mami ceritakan lagi. Jadi untuk di video ini Mami bikin 3 pengalaman aja dulu. Oke, saksikan terus cerita Ami, video Ami. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya. Oke. Bayangan di rumah saudara. Waktu masih kecil, Mami senang banget kalau diajak tinggal nginap di rumah saudara Mami. Tapi kalau di malam hari, Mami takut kalau Mami gak bisa tidur. Karena di saat semuanya sudah tidur, Mami seperti melihat poster Winnie the Pooh yang ada di dinding kamar sepupu Ami bergerak-gerak. Lalu pernah pada suatu siang hari, Mami baru bangun tidur siang, terus Mami pengen minum, jadi Mami ke dapur. Dan saat itu memang suasana rumah lagi sepi. Dan saat Mami ingin menuju dapur, tiba-tiba ada bayangan yang lewat di depan Mami. Bayangan itu cepat sekali dan berwarna putih. Tapi bentuknya sama seperti kita manusia. 2 hantu terikat rantai. Dulu waktu masih kuliah, Mami tinggal di komplek perkebunan sawit tempat ayah Ami kerja. Di sana banyak banget bangunan Belanda. Perumahan karyawannya juga masih bangunan lama, dan komplek perumahan kami di ujungnya berdampingan dengan pemakaman warga. Nyaman sih tinggal di situ, namun pada suatu malam saat itu Mami terbangun karena Mami ingin ke kamar mandi. Selesai dari kamar mandi, Mami langsung masuk kembali ke kamar untuk tidur. Namun Mami gak bisa tidur, jadi Mami hanya melamun dan melihat atap plafon kamar Mami. Namun tiba-tiba terdengar sayup-sayup dari jauh. Tepatnya suara itu datang dari arah pemakaman keluarga yang ada di ujung komplek perumahan kami. Suara itu seperti gerobak yang diseret-seret. Mami jadi merinding. Terus Mami menutup wajah Mami pakai selimut. Mami jadi takut karena suara itu semakin lama semakin mendekat. Dan arahnya semakin mau ke rumah Mami. Mami benar-benar takut.
dalam hati Mami berpikiran, aduh mati kita, kayaknya dia bakalan berhenti nih di rumah. Ternyata firasat Mami benar. Suara itu tiba-tiba berhenti di depan pintu rumah Mami, maksudnya di depan pagar. Seketika malam itu menjadi sangat hening. Terus tiba-tiba seperti ada suara orang meringis, seperti kesakitan. Terus kami nggak bisa nyeritakan, dan maksudnya itu nggak bisa Mama ceritakan karena suara itu benar-benar mengerikan. Seketika suara merintih itu berhenti dan tiba-tiba berganti dengan suara tolong. Mami benar-benar kaget. Suara itu menggema, mendengung di seluruh kamar Mami. Suara itu bukan seperti suara manusia. Suara itu seperti benar-benar dekat di telinga Mami. Mami benar-benar takut. Namun secepatnya Mami sadar kalau kita takut itu hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Mami beranikan diri untuk mengintip siapa yang sebenarnya berada di depan pagar Mami. Ternyata tidak ada siapapun di sana. Karena penasaran, akhirnya Mami juga coba lihat dari jendela ruang tamu. Ternyata memang tidak ada siapapun yang berada di depan pagar Mami. Dan Mami akhirnya memutuskan untuk masuk lagi ke dalam kamar dan tidur. Namun tiba-tiba suara itu terdengar kembali, tetapi semakin lama semakin jauh. Beberapa hari kemudian teman ayah Mami datang ke rumah Mami, dan dia indigo. Mami menceritakan semua kisah yang Mami alami. Ternyata menurut penglihatan dia, sosok yang Mami dengar suaranya itu bukanlah membawa gerobak, tetapi sedang menyeret-nyeret rantai yang terikat di seluruh tubuhnya. Ketiga, kejadian menyeramkan di Rimbo Bujang. Saat Mami masih kuliah, Mami pernah diajak berlibur ke desa bernama Rimbo Bujang yang terletak di Jambi. Di sana kami mengunjungi keluarga dari ayahnya sepupu Mami. Karena di sana ada acara. Desa itu rumahnya masih jarang-jarang karena masih banyak kebun karet dan juga durian. Bahkan suku anak dalamnya juga masih ada di sana. Pada malam acara, kami berkumpul di dapur. Terus ada warga yang di situ bercerita bahwa ada salah satu rumah warga yang besar dan cantik tetapi kosong dan tidak berpenghuni. Ibu itu menceritakan kenapa rumah itu tidak berpenghuni karena di situ ada si hantu lemper yang suka muncul di pintu dapur rumah tersebut. Jadi pemilik rumah kabur dari rumah tersebut karena takut, dan saat disewakan yang menyewa rumah tersebut juga diganggu oleh si hantu lemper tersebut. Lalu ibu itu bercerita di belakang rumah yang kami tinggali untuk nginap tersebut ada sebuah sumur tua di tengah kebun karet.
Sumur itu airnya masih jernih dan masih sering digunakan oleh warga. Namun, warga tidak berani mengambil air ketika mau maghrib ataupun malam, dikarenakan jauh, dan satu hal lagi yaitu karena ada sesosok wanita yang terkadang duduk di atas sumur tua tersebut. Maka dari itu, warga tidak berani kalau ke sana malam atau sore hari. Pada malam itu, acara pun berakhir dan kami memutuskan untuk kembali ke rumah dan tidur. Namun, kejadian mengerikan terjadi saat kami sedang tidur. Pada malam itu, Mami bermimpi buruk. Mami sedang naik sebuah bus dan dalam bus itu penumpangnya hanya terdiam kaku. Lalu saat Mami menoleh ke belakang, ternyata ada sesosok perempuan mirip sekali seperti yang diceritakan ibu-ibu itu sedang mengejar bus yang Mami naiki. Mami menjerit dan berteriak, "Pak supir, cepat, cepat, ada yang mengejar." Tetapi penumpang dan supirnya hanya diam saja. Dan tiba-tiba perempuan itu sudah ada di belakang punggung Mami. Dan dia memeluk Mami dari belakang. Mami takut sekali dalam mimpi itu. Saking takutnya, Mami berteriak sekencang-kencangnya. Lalu Mami sampai menarik-narik penumpang yang ada di sebelah Mami. Tiba-tiba ada suara yang bertanya sambil berteriak, mengatakan ada apa. Membuat Mami jadi terbangun dari dalam mimpi Mami. Dan di dunia nyata ternyata yang Mami peluk dari belakang adalah sepupu Mami itu. Ternyata sepupu Mami juga sedang berteriak-teriak. Itulah alasannya kenapa ayahnya sepupu Mami masuk ke kamar kami dan bertanya dengan nada yang keras. Dan ternyata alasan kenapa sepupu Mami berteriak adalah karena dia ditindih oleh sesosok wanita yang mukanya pucat mirip sekali seperti yang diceritakan oleh ibu-ibu sewaktu kami berada di dalam acara yang tadi malam. Dia menceritakan dia menjerit sekuat-kuatnya karena dia dipeluk dari depan dan belakang. Namun tentu saja yang memeluk sepupu Mami dari belakang itu Mami sendiri, sedangkan yang dari depan mungkin memang si perempuan itu. Dan kejadian mengerikan tidak berhenti sampai di situ teman-teman, karena setelah kejadian di dalam kamar itu kami memutuskan untuk pindah ke ruang TV yang ada di depan kamar tersebut. Lalu tiba-tiba terdengar suara dari dalam kamar yang tadi kami tempati menyerupai suara mamanya sepupu Mami. Dia seperti memanggil-manggil ayahnya sepupu Mami dengan nada, "Mas, Mas." Kami sangat kaget dan saling tengok-tengokan karena kami tahu kalau mamanya sepupu Mami itu sedang sholat di kamar depan. Berarti suara itu adalah suara dari hantu perempuan itu yang mencoba menyerupai mamanya sepupu Mami. Nah, itu dia teman-teman, pengalaman Mami gimana? Serem nggak? Kalau menurut Mami sih serem ya. Dan masih banyak lagi sih pengalaman Mami yang lainnya. Nanti Mami ceritakan di video berikutnya ya. Nah, segini aja dulu video Ami hari ini. Dan seperti biasa, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya. Oke.